Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Saudara, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan kita alami terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada situasi, kondisi, dan keadaan di dalam kehidupan saudara di mana saudara sangat membutuhkan mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Bahkan sebagai Bapa yang baik, Dia lebih rindu mengerjakan mujizat dalam hidup kita daripada kita sendiri merindukan mujizat itu sebenarnya. Sama seperti seorang bapa, dia begitu rindu untuk bertindak, berbuat untuk kebaikan anak-anaknya. Demikian juga Bapa di sorga rindu mengerjakan perkara besar, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah kita sendiri yang menghalangi Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kita sendiri yang tidak memberi jalan bagi Dia untuk mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita, sehingga terbuka jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Itu yang akan kita belajar melalui renungan malam hari ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita akan bertindak dengan benar dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kembali saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dengan sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Begitu banyaknya orang itu waktu itu antusias untuk mengikut Yesus, untuk menyaksikan, untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi dari antara begitu banyak orang, ada satu orang yang mengalami mujizat Tuhan, yaitu orang kusta. Dari sekian banyak orang kusta inilah yang mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami mujizat yang besar pada waktu itu, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, sehingga dari sekian banyak orang, dia adalah orang yang mengalami mujizat Tuhan. Saudara, orang kusta ini adalah orang yang pada masa itu keadaannya sebenarnya begitu memprihatinkan, di mana sebagai orang kusta, sebagai orang yang mengidap penyakit kusta, saudara, dia adalah orang yang dianggap najis dan diasingkan. Bayangkan, saudara, saat kita sakit, kita begitu butuh perhatian. Orang yang sakit, dia butuh perhatian untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, untuk dihiburkan. Tetapi pada waktu itu, ketika orang kusta ini dinyatakan bahwa dia mengidap penyakit kusta, maka hal yang akan dilakukan adalah dia diusir dari tengah keluarga, bahkan dia diusir dari tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Ketika dia dinyatakan mengidap penyakit kusta, maka dia diasingkan. Dan akhirnya dia hidup sendiri, dia menderita sendiri, dia tertekan sendiri. Begitu menyedihkan, saudara. Dan akhirnya bukan hanya penyakit kustanya yang menyiksa dia, tetapi keadaan dan situasi pengasingan itu jauh lebih menekan dan membuat dia menderita. Lebih-lebih lagi, saudara, kemanapun dia pergi, dia harus berseru najis, najis, dan najis. Supaya apa, saudara? Supaya kalau berselisih atau ketemu dengan orang lain tersebut akan menyingkir jauh-jauh dari dia. Betapa menyedihkannya kondisi itu, saudara. Sudah sakit dan dibuang dan diasingkan dari keluarga, bahkan dari masyarakat. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Hidup sendiri, menderita sendiri, sengsara sendiri. Itulah yang dialami oleh orang kusta ini. Semua orang menganggap dia najis. Semua orang sudah mengabaikan dan tidak dipedulikan. Itulah keadaan orang kusta ini. Tetapi yang luar biasa, saudara, di dalam peristiwa ini, bahwa dari sekian banyak orang, dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang dianggap najis, orang yang sudah diasingkan, bahkan dibuang oleh keluarga dan masyarakat, saudara, tapi dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan tangan Yesus terulur kepadanya.
kepada orang yang dianggap najis tersebut, kepada orang yang dijauhi oleh orang banyak, dijauhi oleh keluarga. Tetapi Yesus datang mendekat dan mengulurkan tangannya, menjamah orang tersebut, dan mujizat pun terjadi. Dengar saudara, kalau orang kusta yang dianggap hina tersebut, yang dibuang tersebut, yang dianggap najis, semua orang akan menyingkir dari dia. Tapi Yesus datang mendekat, bahkan menjamah dia. Dengar hari ini siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dengar. Sekalipun mungkin orang-orang menganggap saudara rendah, sekalipun mungkin orang-orang yang seharusnya memperhatikan saudara tidak mempedulikan saudara, bahkan keluarga-keluarga juga mungkin bersikap negatif kepada saudara. Tetapi dengar, Yesus mengasihi saudara. Dia bahkan mau mendekat saat orang lain semua pergi dari saudara. Dia malah mau menjamah saudara saat orang lain semua menyingkir dan menjauhi saudara. Tuhan mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Tuhan mempedulikan saudara apapun keadaan saudara. Kalau orang kusta ini ditolong oleh Tuhan, kalau orang kusta ini dilayakkan untuk mengalami mujizat, maka setiap kita juga hari ini saudara layak di hadapan Tuhan, dan Dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini hanya saudara yang tahu. Tapi mungkin ada situasi kehidupan saudara yang begitu menyedihkan saat ini. Saudara mengalami keterpurukan mungkin, saudara mengalami penyakit mungkin, saudara mengalami kebangkrutan mungkin. Dulu ketika saudara sukses, orang-orang semua dekat kepada saudara, tetapi ketika saudara bangkrut, orang-orang mulai menjauh. Ketika saudara sehat, orang-orang dekat dengan saudara, tetapi ketika saudara sakit, apalagi akhirnya saudara mengalami banyak kebutuhan oleh karena penyakit saudara, orang-orang mulai menjauh dari saudara. Keluarga-keluarga yang dulu mungkin begitu mempedulikan, sekarang sudah menjauh dari saudara. Mungkin keadaan itu yang sedang saudara alami saat ini. Dengar saudara, sekalipun orang-orang yang harusnya dekat itu semua menjauh, tapi Yesus Dia akan mendekat kepada saudara. Dia terus mendekat, bahkan Dia mengulurkan tangan untuk menjamah saudara. Kalau tubuh yang najis oleh kusta itu pun dijamah oleh Yesus, maka hidup saudara hari ini apapun keadaan saudara, tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara, untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dari sekian banyak orang, dia yang mengalami mujizat, kepada dia tangan Yesus terulur dan menjamah dia sehingga mujizat terjadi? Apa yang dia lakukan? Kita akan belajar 3 hal yang dia lakukan untuk kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita saudara, untuk kita meraih mujizat Tuhan. Tangan Tuhan terulur dan menjamah kita saudara. Yang dilakukan oleh orang kusta itu, yang pertama di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Tangan Yesus terulur kepada dia saudara, karena yang pertama dari sekian banyak orang, dia juga datang kepada Tuhan, dan dia datang dengan sikap yang benar. Orang-orang datang hanya datang membawa rasa penasaran, berdesakan dan sebagainya. Tetapi orang kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang lalu sujud menyembah dia. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia sujud dan dia menyembah. Dia rendahkan diri dan dia menyembah. Dia datang membawa penyembahan sekalipun dia butuh mujizat. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia rendahkan diri di kaki Tuhan dan dia sembah Tuhan.
Saudara, orang yang kusta yang dianggap najis ini masih bisa mengutamakan penyembahan kepada Tuhan, masih bisa mengutamakan sikap yang benar dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita yang semuanya baik-baik, saudara, mengalami berkat Tuhan dan sebagainya, kita tidak lagi datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Bahkan terlalu banyak orang yang sudah menyombongkan diri oleh berkat Tuhan. Kalau orang kusta ini merendahkan diri di kaki Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan, mulai pasang tarif untuk melayani Tuhan, mulai punya banyak alasan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Beda dengan orang kusta ini, saudara, dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan penuh hormat, dia datang tersungkur di kaki Yesus, dan bukan hanya merendahkan diri, tetapi dia datang juga membawa penyembahan kepada Yesus. Dia datang dengan sikap yang benar, saudara. Seberapa banyak seringkali kita lihat orang datang kepada Tuhan hanya membawa permohonan, hanya membawa tuntutan. Datang kepada Tuhan dengan permohonan, Tuhan berkati aku, Tuhan mana mujizatmu, mana perlindunganmu, mana ini itu dan sebagainya. Tetapi kenapa orang kusta ini mengalami mujizat? Sekalipun dia sangat menderita oleh karena kustanya, bukan itu urusan yang pertama yang dia lakukan ketika datang kepada Tuhan, tapi sikapnya yang dia benahi. Dia datang lalu tersungkur, dia mulai berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Lalu akhirnya dia sadar, aku akan datang tersungkur di kakinya, merendahkan diri di kakinya. Artinya dia setel semuanya, saudara. Dia atur semuanya, dia setting dengan baik, sikapnya dengan benar kepada Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia datang, yaitu kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus anak Allah yang hidup. Sehingga dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan sujud, dan dia juga belum menuntut apa-apa, saudara. Tapi terlebih dahulu dia datang memberi penyembahan kepada Tuhan. Hari ini masihkah saudara sempat datang untuk memberi penyembahan kepada Tuhan? Datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, hati-hati dengan kesombongan oleh karena berkat dan mujizat Tuhan yang kita alami. Dan hati-hati, jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya membawa tuntutan dan tuntutan serta tuntutan, tapi utamakan datang kepada Dia dengan membawa penyembahan. Datang kepada Dia tersungkur, merendahkan diri dan memberi penyembahan, karena Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan, dia layak untuk diagungkan. Jangan sampai orang kusta yang dibuang dianggap hina itu, tetapi dia yang tahu sikap yang benar datang kepada Tuhan, yaitu dengan merendahkan diri dan dengan membawa penyembahan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar? Datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan penyembahan. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Kalau belum, mari kita ubah. Karena orang yang akan mengalami mujizat, siapapun dia layak mengalami mujizat ketika dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian, saudara, berikutnya masih di ayat 2. Maka datanglah seorang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saat dia mau memohon kepada Tuhan, saudara, sebelum dia memberikan permohonannya, sebelum dia menceritakan masalah dan persoalannya,
Terlebih dahulu dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, saudara, di mana orang kusta ini berkata, "Tuan, kalau Tuan mau." Dia sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik, sehingga dia datang dan berkata, "Kalau Tuan mau." Dengar saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Yang kita pedulikan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Yang kita tonjolkan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Padahal apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu bukan dan belum tentu itu yang terbaik, saudara. Belum tentu itu yang terbaik. Apakah saudara pernah melihat ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, saudara, dan kemudian setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menyesal luar biasa karena itu mendatangkan malapetaka? Apakah saudara pernah melihat itu? Kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Karena orang itu tidak tahu hari esok. Kalau hari ini dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu besok akan mendatangkan malapetaka, dia tidak akan menginginkan itu lagi sama sekali. Satu kali ada seorang anak berkata kepada ibunya, karena anak ini hanya memiliki ibu, tidak memiliki ayah lagi. Ibunya seorang yang diberkati, ekonominya meningkat. Dan satu kali anak ini meminta kepada ibunya, "Ma, aku kan sudah masuk kuliah. Aku mau mama membelikan kepadaku kereta." Dan kereta yang diminta, saudara, adalah kereta besar. Karena dia mau, sebenarnya kepingin sekali, dia mau mengebut pakai kereta itu. Dan ibu ini yang sayang dengan anaknya, akhirnya karena dia juga punya uang, dia mewujudkan apa yang menjadi permintaan anaknya, sehingga dia belikan kereta seperti yang diinginkan, sepeda motor yang seperti yang diinginkan oleh anak ini. Dan akhirnya setelah anak ini memiliki sepeda motor itu, saudara, dia gunakan itu untuk pergi kuliah. Dan seringkali anak ini termotivasi untuk mengebut, karena mungkin dia lihat seringkali orang-orang mengebut. Akhirnya dia mengebut, saudara, pakai sepeda motornya yang baru itu, saudara. Dan akhirnya, singkat cerita, dia mengalami kecelakaan dan nyawanya melayang. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu dia menginginkan sepeda motor itu, dia sudah tahu bahwa itu akan mendatangkan malapetaka, saya percaya dia tidak akan pernah menginginkan itu. Bahkan ibunya pun tidak pernah akan memberikannya jika ibunya tahu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah anak ini tidak tahu dan ibunya juga tidak tahu. Dan akhirnya malapetaka terjadi. Saudara, kita tidak tahu hari esok, sehingga apapun yang kita inginkan belum tentu itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi Tuhan tahu hari esok. Apapun yang dia kehendaki itu yang terbaik. Karena dia tahu hari esok, dia tahu apa yang terbaik esok bagi saya dan saudara. Dia maha tahu, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya jauh lebih baik kehendaknya daripada keinginan kita. Karena keinginan kita bisa mendatangkan malapetaka, tapi kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya, saudara, orang kusta itu berkata, "Jika Tuhan mau." Mujizat adalah apa yang Tuhan mau, saudara. Mujizat adalah apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau mujizat terjadi tapi berdasarkan yang kita mau dan akhirnya mendatangkan malapetaka, itu bukan mujizat sejati. Tapi mujizat yang sejati adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika mujizat itu terjadi, itu akan mengerjakan kebaikan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami mujizat yang sejati, harusnya kita mencari kehendak Tuhan. Harusnya yang kita mau terjadi adalah
apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan dan ditegaskan oleh orang kusta ini. Tuhan, kalau Tuhan mau. Biar dalam kehidupan kita juga berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, masih di ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Lalu kemudian kalimat terakhir yang dia tegaskan, saudara, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, dia tidak berkata, kalau Tuhan mau, mungkin Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau Tuhan mau, mudah-mudahan Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata demikian, saudara. Tetapi dia menegaskan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Artinya yang dia tegaskan di sini bahwa dia percaya akan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau itu dia kehendaki, maka Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Artinya, saudara, kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan, ketiga dia datang dengan iman yang benar, di mana dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang dengan iman yang benar. Kalau engkau mau, engkau dapat. Sekalipun pada waktu itu, saudara, penyakit kusta adalah satu penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya mujizat yang akan menyembuhkannya. Sekalipun mustahil, tidak ada obat pada waktu itu, tetapi orang ini percaya bahwa Yesus adalah orang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia beriman bahwa Yesus dapat. Sekalipun penyakitnya mustahil disembuhkan, dia percaya bahwa Yesus dapat. Saat ini, saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar, bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus dapat. Semustahil apapun itu, dengar saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, dengar saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi yang sulit, jangan lihat kemustahilan, tapi lihat Tuhan yang berkuasa. Dan katakan seperti orang kusta ini, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Hari ini terhadap beban berat saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mengangkat bebanku, sekalipun beban itu begitu berat. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan penyakitku, sekalipun penyakit ini begitu parah. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat memulihkan ekonomiku, memulihkan usaha pekerjaanku, memulihkan bisnisku, sekalipun itu semua hari ini hancur berantakan. Kalau Tuhan mau, dia dapat, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan orang kusta ini, di mana dari sekian banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, orang kusta yang dianggap najis ini, yang dibuang oleh keluarga, yang dibuang oleh masyarakat ini, akhirnya dialah yang mengalami mujizat. Sekalipun dia dianggap hina, tetapi Yesus mengulurkan tangan, mendekati dia dan mengulurkan tangan menjamah dia. Sehina apapun, sehancur apapun kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, Allah mengasihi saudara. Sekalipun orang-orang semua menjauh, dia mau mendekat kepada saudara, dan kemudian dia mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Senajis apapun, sekotor apapun, sehancur apapun hidup saudara hari ini, dia mau menjamah saudara, dia ulurkan tangan kepada saudara, dan dia mau pulihkan saudara malam hari ini. Yang menjadi bagian kita saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan merendahkan diri, dengan datang membawa penyembahan. Rendahkan diri di kaki Tuhan dan sembah Dia. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, bukan kebutuhan saudara yang terpenting, tetapi sikap saudara dan penyembahan saudara yang terutama kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, dan datang kepada Dia membawa penyembahan. Dan yang kedua saudara, untuk kita mengalami mujizat seperti orang kusta ini, untuk kita mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan mengerjakan mujizat, mari kita datang kepada Dia dengan permohonan yang benar, yaitu memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau mau, karena kehendaknya yang terbaik saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Tuhan dapat, percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar, maka Tuhan akan mengulurkan tangan dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Biarlah saat ini saudara, tangan Tuhan terulur kepada saudara siapapun saudara, senajis apapun, sehancur apapun, seberantakan apapun hidup saudara hari ini. Tuhan mengasihi saudara dan Dia sedang mengulurkan tangan untuk memulihkan saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, dan datanglah kepada Dia dengan iman yang benar. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Mujizatnya menjadi bagian saudara. Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu. Kami rindukan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, menyelesaikan masalah kami, menyelesaikan persoalan kami, mengangkat beban kami, menyembuhkan penyakit kami. Kami rindu mujizat-Mu, memulihkan ekonomi kami, memulihkan segala keadaan, memulihkan keluarga kami, dan masih begitu banyak yang kami rindukan. Tuhan, lakukan mujizat dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah belajar, ketika kami datang kepadamu dengan sikap benar, dengan doa benar, dengan iman yang benar, maka kami akan mengalami mujizat-Mu yang dahsyat. Maka tangan-Mu akan terulur dan menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami mau datang dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Dan kami akan menerapkan firman-Mu, kami raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik
akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa.
Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangkap
tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu.
Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.